Bayangkan sejenak kita melihat dunia hari ini, berita demi berita dipenuhi kekerasan, kebohongan, pengkhianatan, krisis moral, bencana di mana-mana, manusia saling menjatuhkan, dan yang paling menyedihkan bukan hanya karena kejahatan semakin banyak, tetapi karena hati manusia perlahan mulai menganggap semuanya biasa. Dulu sesuatu yang memalukan dianggap aib, sekarang dipertontonkan dengan bangga. Dulu orang takut berbuat dosa, sekarang justru takut tidak dianggap keren. Lalu muncul pertanyaan besar di dalam hati kita, kenapa dunia makin rusak? Kenapa seolah-olah kebaikan terasa asing dan keburukan menjadi tren? Apakah ini hanya perasaan kita saja, atau memang Rasulullah sudah pernah menjelaskan tentang kondisi ini jauh sebelum kita lahir? Ternyata jawabannya sudah ada lebih dari 1400 tahun yang lalu, dan semakin kita mendengarnya, semakin kita sadar bahwa apa yang kita lihat hari ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba terjadi, melainkan bagian dari tanda-tanda akhir zaman yang telah diperingatkan oleh Nabi kita. Rasulullah pernah bersabda bahwa di akhir zaman akan datang tahun-tahun penuh penipuan, orang yang jujur dianggap dusta dan pendusta justru dipercaya, orang yang amanah dianggap khianat dan pengkhianat malah dipandang amanah. Coba kita renungkan pelan-pelan, bukankah ini sedang terjadi? Berapa banyak orang yang berbicara jujur justru dihujat, sementara yang pandai memutarbalikkan fakta dielu-elukan. Media sosial menjadi medan perang opini, kebenaran diukur dari jumlah like dan followers, bukan dari dalil dan fakta. Dunia makin rusak bukan hanya karena pelaku kejahatan bertambah, tetapi karena standar kebenaran mulai kabur. Rasulullah juga menyebut akan muncul para ruwaibidah, yaitu orang-orang bodoh yang berbicara tentang urusan besar umat. Kita melihat bagaimana banyak orang tanpa ilmu merasa paling benar, berbicara agama tanpa dasar, berfatwa tanpa rasa takut kepada Allah. Inilah salah satu sebab mengapa dunia terasa kacau, karena ketika ilmu dicabut, yang tersisa hanyalah opini dan emosi. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa di akhir zaman, manusia akan banyak jumlahnya tetapi seperti buih di lautan. Banyak, tetapi tidak memiliki kekuatan. Banyak, tetapi lemah. Lemah bukan karena fisik, melainkan karena hati mereka terjangkit penyakit wahen, yaitu cinta dunia dan takut mati. Ini jawaban yang sangat dalam. Dunia makin rusak karena manusia terlalu mencintai dunia. Semua diukur dengan materi, jabatan, popularitas, dan keuntungan pribadi. Ketika cinta dunia menguasai hati, maka kejujuran bisa dijual, persaudaraan bisa dikorbankan, bahkan agama pun bisa ditawar. Takut miskin membuat orang nekat menipu, takut kehilangan jabatan membuat orang tega menjatuhkan, takut tidak terkenal membuat orang rela membuka aib sendiri. Dunia makin rusak bukan karena kurangnya teknologi, tetapi karena hati manusia semakin jauh dari akhirat. Rasulullah juga mengabarkan bahwa akan datang suatu masa di mana memegang agama seperti menggenggam bara api. Artinya, mempertahankan iman akan terasa berat sekali. Lingkungan tidak mendukung, godaan terbuka lebar, maksiat mudah diakses, dan orang yang ingin taat justru dianggap aneh. Kita hidup di zaman di mana dosa bisa dilakukan hanya dengan satu sentuhan jari, satu klik di layar ponsel. Fitnah menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Anak-anak tumbuh dengan tontonan yang merusak akhlak, orang dewasa sibuk mengejar validasi manusia, dan waktu habis untuk hal yang sia-sia. Maka wajar jika kita merasa dunia makin rusak, karena fitnah akhir zaman memang seperti potongan malam yang gelap gulita, datang silih berganti tanpa jeda. Rasulullah mengingatkan bahwa seseorang bisa beriman di pagi hari dan kafir di sore hari, menjual agamanya demi kepentingan dunia. Belum lagi tanda-tanda lain yang semakin nyata, seperti banyaknya pembunuhan tanpa alasan jelas, hingga orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama tidak tahu apa sebabnya. Kekerasan menjadi tontonan, nyawa terasa murah. Anak durhaka kepada orang tua, tetapi justru lebih patuh kepada teman dan tren. Masjid-masjid megah berdiri megah, tetapi hati manusia kosong dari kehusyukan.
Ilmu agama dipelajari bukan untuk diamalkan, tetapi untuk diperdebatkan. Dan salah satu tanda yang paling terasa adalah waktu yang semakin cepat berlalu, satu hari terasa seperti 1 jam, 1 minggu seperti 1 hari, 1 tahun seperti 1 bulan. Kita sering berkata, kenapa waktu cepat sekali? Padahal Rasulullah sudah mengabarkan bahwa di akhir zaman akan terjadi percepatan waktu. Semua ini bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa kita semakin dekat pada fase yang pernah diingatkan oleh Nabi. Namun di balik semua peringatan itu, Rasulullah tidak hanya menakut-nakuti umatnya. Beliau memberi solusi. Ketika dunia makin rusak, jawabannya bukan ikut rusak. Ketika manusia berlomba dalam dunia, kita diperintahkan berlomba dalam kebaikan. Rasulullah mengajarkan agar kita memperbanyak amal soleh, memperbaiki salat, menjaga lisan, memperkuat tauhid, dan mendekat kepada Al-Quran. Di tengah gelapnya akhir zaman, orang yang tetap berpegang pada sunnah akan mendapatkan pahala seperti memegang bara api. Bahkan dalam riwayat disebutkan pahala seperti 50 sahabat, karena beratnya ujian yang dihadapi. Ini artinya, justru di zaman yang rusak ini, peluang pahala kita sangat besar jika kita mampu bertahan. Kenapa dunia makin rusak? Karena manusia menjauh dari Allah. Karena Al-Quran lebih sering disimpan daripada dibaca. Karena salat dilakukan sekadar gugur kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. Karena hati dipenuhi ambisi dunia, bukan kerinduan pada surga. Tetapi kabar baiknya, semakin gelap suatu malam, semakin terlihat cahaya kecil. Di tengah kerusakan ini, selalu ada orang-orang yang Allah jaga, yang tetap istiqomah, yang tetap jujur ketika orang lain berbohong, yang tetap amanah ketika orang lain berkhianat. Mungkin jumlahnya sedikit, tetapi mereka itulah cahaya di akhir zaman. Maka ketika kita melihat dunia yang terasa makin rusak, jangan hanya mengeluh dan menyalahkan zaman. Tanyakan pada diri sendiri, sudahkah kita menjadi bagian dari perbaikan, atau justru ikut menyumbang kerusakan? Akhir zaman bukan sekadar tentang munculnya Dajjal atau turunnya Nabi Isa, tetapi tentang kondisi hati kita hari ini. Karena bisa jadi kiamat besar belum datang, tetapi kiamat kecil kita, yaitu kematian, bisa datang kapan saja. Dunia memang sedang menuju akhirnya, itu pasti, tetapi sebelum dunia benar-benar berakhir, setiap kita akan lebih dulu mengakhiri jatah hidupnya masing-masing. Dan disitulah pertanggungjawaban dimulai. Rasulullah sudah menjawab kenapa dunia makin rusak, dan jawabannya bukan untuk membuat kita putus asa, melainkan agar kita sadar, bersiap, dan memperbaiki diri. Karena seburuk apapun zaman, pintu taubat selalu terbuka. Selama matahari belum terbit dari barat dan nyawa belum sampai di tenggorokan, kesempatan itu masih ada. Dunia boleh semakin gelap, tetapi jangan biarkan hati kita ikut gelap. Dunia boleh semakin rusak, tetapi jangan sampai iman kita ikut runtuh. Pegang agama ini meski terasa panas, bertahanlah meski terasa berat, karena bisa jadi di tengah fitnah akhir zaman inilah Allah memilih hamba-hamba terbaiknya untuk bersinar. Dan mungkin pertanyaan yang paling penting bukan lagi kenapa dunia makin rusak, tetapi bagaimana keadaan iman kita di tengah kerusakan itu. Karena pada akhirnya, yang akan menyelamatkan kita bukanlah kondisi dunia, melainkan hubungan kita dengan Allah. Sahabatku, jika hari ini kita merasa dunia semakin rusak, jangan hanya melihat keluar, tapi lihatlah ke dalam diri kita sendiri. Karena perubahan besar selalu dimulai dari hati yang kecil. Mungkin kita tidak bisa menghentikan kerusakan dunia, tetapi kita bisa menjaga satu hati agar tetap hidup. Yaitu hati kita sendiri. Jangan sampai kita sibuk membahas tanda-tanda akhir zaman, tapi lupa menyiapkan bekal untuk menghadapinya. Jangan sampai kita hafal cerita tentang Dajjal, tapi lalai memperbaiki sholat. Jangan sampai kita takut pada fitnah zaman, tapi tidak pernah memohon perlindungan kepada Allah. Ingatlah, akhir zaman bukan hanya tentang kapan kiamat terjadi, tetapi tentang bagaimana keadaan iman kita saat ajal menjemput. Karena bisa jadi dunia belum kiamat,
tetapi hidup kita sudah selesai lebih dulu. Maka mulai hari ini, mari kita perbaiki diri, perkuat tauhid, jaga salat, perbanyak istighfar, dan jangan lelah untuk terus belajar agama. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di zaman penuh fitnah ini, nilainya sangat besar di sisi Allah. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jika hatimu tersentuh, dan jika kamu ingin terus mendapatkan pengingat tentang akhir zaman, iman, dan kehidupan yang lebih dekat kepada Allah, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan kajian dan renungan berikutnya. Karena di zaman yang penuh distraksi ini, kita semua butuh pengingat, dan mungkin lewat channel ini, Allah mempertemukan kita dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.